Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian usul fikih. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul menurut bahasa adalah jamak dari kata asal. Sedangkan menurut istilah usul berarti azas-azas atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Bisa dikatakan dengan pondasi. Kemudian al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi fikih menurut bahasa adalah al-fahmu atau pemahaman. Sedangkan menurut istilah, ilmu tentang hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi usul fikih adalah metodologi yang dipakai mujtahid dalam rangka menggali hukum syara' dari sumber-sumber hukum syara', yaitu Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Atau bisa dikatakan usul fikih adalah kaidah berfikir bagi seorang muslim dalam menggali hukum yang menjadi solusi bagi seluruh problem kehidupan manusia. Kemudian objek kajian usul fikih yang pertama yaitu dalil-dalil ijmali atau disebut juga dengan dalil syara'. Dalil syara' itu adalah sumber hukum ya. Sumber hukum seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Kemudian yang kedua yaitu hukum syara'. Hukum syara' di sini pembahasannya adalah pengertian dari hukum syara' itu sendiri, kemudian macam-macam hukum syara', kemudian rukun hukum yaitu hakim, sasaran hukum, ataupun objek yang dihukumi. Terus kemudian yang ketiga yaitu dalalah lafadz. Dalalah lafadz itu pengertian atau makna yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bisa disebut juga sebagai fahmud dalil. Misalkan mantuk, mafhum, umum, khusus, mutlak, muqayyad. Ini nanti misalkan masih ada waktu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ijtihad dan taklid. Pembahasannya di sini yaitu pengertian hukum, kemudian syarat-syarat ijtihad, juga pembahasan tentang ta'adul dan tarojih ya. Gambaran usul fikih kemarin sudah saya jelaskan atau saya ibaratkan usul fikih dan fikih itu ibarat pabrik mobil dan mobil ya. Di sini Al-Ghazali memberi perumpamaan. Jadi Islam itu diibaratkan sebagai pohon yang rindang dan mempunyai buah yang manis, yang banyak. Nah, untuk menikmati buahnya ini dibutuhkan pemetik dan alat untuk memetik buah. Nah, buah yang manis tadi ini bisa dipetik dengan menggunakan alat. Nah, alatnya itu adalah usul fikih itu ya. Pemetiknya adalah mujtahid. Kemudian buahnya itu adalah fikihnya. Jadi untuk menghasilkan fikih itu seseorang harus menggunakan alat yang disebut dengan usul fikih tadi. Nah, orang yang memetik buah itu dinamakan mujtahid. Jadi orang yang memetik buah itu ibaratnya mujtahid. Alat untuk memetik buah itu bisa genter, bisa ondo, bisa batu gitu ya. Ini kalau di usul fikih ini namanya usul fikih. Kemudian fikihnya itu ibarat buah tadi ya, buah yang manis tadi gitu ya.
Jadi penting ya, penting alat itu tadi. Jadi tidak hanya keberadaan mujtahid yang bisa menggali hukum, tapi juga adanya usul fikih yang sebagai alat itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kemudian, nah ini objek kajian usul fikih itu ya. Jadi hukum syarak. Hukum syarak di sini adalah tadi fikihnya. Terus ijtihad di sini adalah usul fikih tadi. Kemudian dalil syarak. Dalil syarak di sini adalah bisa Al-Qur'an maupun hadis itu ya. Jadi hadis Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu tidak bisa diformulasikan kalau tidak ada usul fikih gitu ya. Jadi usul fikih ini adalah alat untuk menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oke, selanjutnya perbedaan usul fikih dengan fikih. Nah, dari segi pembahasan dalil, usul fikih ini membahas dalil ijmali atau global. Jadi dalilnya yang masih global itu ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau fikih ini adalah membahas dalil juz'i atau tafsili yang sudah terperinci. Kemudian dari fakta ilmu, usul fikih ini adalah kaidah untuk mengistimbat hukum syarak. Jadi kaidahnya, kalau usul fikih itu kaidahnya. Jadi di dalam usul fikih itu memang banyak kaidah-kaidah itu ya, untuk menggali hukum syarak. Kemudian kalau fikih ini adalah tentang hukum syarak itu sendiri. Jadi kalau usul fikih itu kaidah untuk mengistimbat itu ya mengeluarkan hukum tadi, sedangkan fikihnya itu ya ilmu tentang hukum syarak tadi yang diambil dari kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kemudian dari segi aspek bahasa, usul fikih ini membahas aspek bahasa, sedangkan fikih itu tidak gitu ya. Usul fikih mungkin ada bahasa-bahasa yang di dalam Al-Qur'an ya, misalkan perintah itu menunjukkan wajib, nahi itu menunjukkan haram itu ya, misalkan seperti itu. Kalau fikih tidak. Kemudian dari segi tujuan, usul fikih ini menerapkan kaidah untuk mengistimbat hukum syarak. Jadi menerapkan kaidah-kaidah tadi. Jadi dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah itu ya. Kemudian kalau dalam fikih itu menjelaskan hukum syarak itu sendiri. Selanjutnya, fikih itu adalah persoalan ijtihadi. Fikih itu hukum syarak tadi. Jadi ijtihadi itu mengindikasikan mungkin salah tapi mungkin juga benar. Jadi ijtihadi itu bisa salah bisa benar, 50-50 nggih. Kemudian yang kedua, ijtihadi mengindikasikan adanya proses mencari kebenaran dengan bingkai syariah atau akidah dan akhlak. Jadi ini proses mencari kebenaran. Jadi masih belum ini ya. Jadi ini proses, semuanya proses gitu. Kemudian yang ketiga, adanya jaminan perolehan poin bagi yang melakukannya. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa mujtahid yang beristihad dan istihadnya benar itu akan mendapat 2 pahala. Kalau salah mendapat 1 pahala gitu ya. Makanya kita tidak boleh, kita harus memberi ruang atau sedikit saja pembenaran terhadap mazhab lain gitu ya, atau terhadap pendapat lain, karena yang salah pun masih mendapat 1 pahala. Kemudian yang keempat, hasil ijtihad itu bukan kitab suci. Artinya apa? Artinya bukan kitab suci yang tidak bisa dirubah atau yang harus kita yakini kebenarannya, tidak seperti itu. Jadi itu masih bisa berubah dengan perubahan zaman, dengan perubahan makan gitu ya, perubahan tempat itu seperti itu.
Dan itu tadi, jadi kebenarannya bukan kebenaran mutlak, tapi apa? Bisa benar dan bisa salah. Kemudian kenapa terjadi perbedaan dari hasil ijtihad atau fikih gitu ya? Ini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, faktor dari dalam sendiri. Itu yang pertama yaitu bahwa kondisi objektif teks Al-Qur'an itu sendiri memungkinkan dibaca beragam. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan ada 7 macam bacaan ya, atau Al-Qiraah Sab'ah itu ya. Jadi teks Al-Qur'an itu memang memungkinkan dibaca beragam, sehingga apa? Ini juga akan mempengaruhi apa? Dalam memaknai Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Qur'an yang memungkinkan ditafsirkan beragam. Jadi ada kata-kata yang mempunyai makna ganda atau makna yang lebih dari satu gitu ya. Misalkan al-yumna itu bisa sumpah, bisa tangan kanan kan ya. Nah ini akhirnya menimbulkan perbedaan. Terus yang keempat, adanya ambiguitas atau mustarok makna dalam Al-Qur'an. Jadi itu tadi ya, mustarok itu ayat-ayat yang mempunyai makna ganda tadi ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternal, ini faktor dari luar. Yang pertama yaitu kondisi subjektif mufasir. Jadi seseorang mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Qur'an ini memang mempunyai sifat yang subjektif ya, subjektif. Jadi cenderung ke pemikiran masing-masing mufasir gitu ya. Kemudian yang kedua, kondisi sosiokultural yang melingkupinya. Jadi apa? Masyarakat yang mengelilinginya. Jadi budaya sekitar ini mempengaruhi pemikiran si mustahid itu sendiri gitu ya. Kemudian kondisi politik yaitu tadi ya, kondisi politik si mustahid, kemudian siapa, kapan, dan di mana, ini juga mempengaruhi. Jadi siapa mustahidnya itu ya, ini akan mempengaruhi pemikirannya, kapan itu dilakukan, kemudian di mana. Karena apa? Hukum itu berubah karena adanya perubahan zaman dan tempat. Jadi tahyirul ahkam bitahyiril asman wal amkinah itu ya. Jadi tempatnya berbeda, maka akan menghasilkan hukum yang berbeda. Zamannya berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda. Jadi hukum yang mungkin zaman dulu itu boleh, bisa jadi sekarang tidak boleh, ataupun sebaliknya gitu ya, karena zamannya sudah berbeda, tempatnya juga berbeda, seperti itu. Kemudian tujuan belajar usul fikih. Nah ini ya, yang pertama yaitu untuk menetapkan istimbat. Jadi untuk menetapkan atau isbat, untuk menetapkan atau isbat secara pasti atau qat'i bahwa suatu dalil ijmali atau yang global adalah benar-benar wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, bagi mustahid ini untuk menerapkan kaidah-kaidah usul fikih pada dalil-dalil tafsili untuk mengistimbat hukum syarak yang mutlak diperlukan oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Jadi tujuan belajar usul fikih ini bagi mustahid adalah menerapkan kaidah-kaidah usul fikih tadi nggih, pada dalil-dalil yang terperinci untuk menghasilkan sebuah hukum. Kemudian yang ketiga, bagi mukallid itu pengikut, yaitu untuk memahami kaidah-kaidah yang digunakan oleh mustahid dalam menggali hukum syarak dari dalil-dalil syarak. Jadi mukallid itu pengikutnya imam madhab ini adalah memahami kaidah-kaidah yang digunakan oleh mustahid tadi, kaidah-kaidah yang digunakan oleh imamnya tadi gitu nggih. Ini mungkin sudah cukup nggih pengantar ilmu usul fikih. Silahkan monggo kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.